Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Riri Reski dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 09 selengkapnya. Kita memasuki berita pertama pada pagi hari ini ya. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan dengan menerapkan sanksi tilang elektronik terhadap truk bermuatan lebih atau over dimension overloading. Tilang elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi kontrak antara supir dan petugas sehingga dapat mencegah terjadinya intervensi atau negosiasi. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan dengan penerapan sanksi tilang elektronik terhadap truk bermuatan lebih atau over dimensi overloading. Usulan ini mengemuka sebagai solusi pasca insiden pencabutan paksa berkas tilang oleh oknum aparat di Jembatan Timbang, Balonggandu pada awal Maret lalu. Menanggapi insiden itu, anggota Komisi 5 DPR RI Hamid Nur Yassin meminta Kementerian Perhubungan meningkatkan pengawasan unit kerjanya. Jadi kami berharap kejadian tersebut tidak berulang kembali di masa yang akan datang. Jadi saya rasa itu Pak Direktur terutama ini, jadi mohon untuk betul diperhatikan, termasuk mekanisme monitoring evaluasi kepada para petugas yang ada di sini terkait dengan hal-hal non-teknis itu yang... Untuk menghindari intervensi dan negosiasi dari oknum tertentu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mendukung pemberlakuan tilang elektronik terhadap truk angkutan yang masuk kategori over dimensi overloading atau ODOL. Sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kapolri, bahwa sistem penindakan itu sudah tidak lagi aparat disentuhkan dengan pelaku pelanggaran. Jadi sistem elektronik akan dilakukan agar penanggung jawab adalah pemilik. Menyikapi insiden yang terjadi, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam memperlakukan tilang elektronik serta meningkatkan pengawasan melalui CCTV. Dari Karawang, Jawa Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait pelaksanaan subsidi minyak goreng curah. Kewajiban penyediaan minyak goreng curah ini untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah agar terjangkau untuk masyarakat dan pelaku UMKM. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah serius menyediakan minyak goreng curah bersubsidi. Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun menyayangkan tingginya harga minyak goreng yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut Rudi, kenaikan harga minyak goreng merupakan imbas dari kenaikan harga bahan baku sawit, yakni nabati atau crude palm oil. Tapi itu perlu juga dari pihak pemerintah untuk melakukan apakah itu operasi pasar, kan mereka sudah menetapkan minyak goreng curah yang disubsidi itu kan dari BPDPKS agar ketersediaan di pasar itu ready, cukup gitu kan. Nah itu harus bergerak cepat pemerintah pusat dan daerah gitu. Dengan adanya minyak goreng curah bersubsidi, pada kisaran harga 11 hingga Rp14.000 diharapkan mampu menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat. Tapi yang saya ingin minta kepada pemerintah dan Mendak, mengsubsidi ini untuk masyarakat bawah harus punya tata cara khusus agar masyarakat bawah ini menikmati subsidi. Kalau subsidi ini ditransfer ke produsen uangnya, akhirnya menikmatin orang-orang produsen dan pabrik. Subsidi sebaiknya dilakukan tunai. Dan datanya ada di Kementerian Sosial. Seperti BLT, beras, apalagi itu subsidi, apalagi yang itu di data di Kementerian Sosial sudah lengkap. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Baiklah, jangan kemana-mana pemirsa, dan kami masih punya berita lainnya untuk Anda yang sudah kami siapkan. Di antaranya terkait ketersediaan stok pangan jelang Ramadan, tentunya sesaat lagi hanya di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ayo semua rekan kerja, jagalah kesehatanmu. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, awas nanti tertular virus. Ingat kebersihan adalah pangkal kesehatan, kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Kembali di TVR 09, dalam upaya menjaga ketersediaan pangan jelang Ramadan dan Hari Raya Nasional selalu menjadi hal krusial di tengah masyarakat. Berdasarkan data neraca pertanian, kebutuhan pangan strategis dinilai mampu mencukupi stok pangan. Upaya menjaga ketersediaan pangan saat jelang Ramadan dan Hari Raya Nasional selalu menjadi hal krusial di tengah masyarakat. Berdasarkan data neraca pertanian, kebutuhan pangan strategis dinilai mampu mencukupi stok pangan. Dalam rapat kerja yang berlangsung di Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian, anggota Komisi 4 DPR RI Sutrisno mengatakan, dari data 12 kebutuhan pangan strategis, kondisi ketersediaan pangan aman dan cukup terkendali. Ya, dari posisi pangan strategis kita itu dari 12 macam itu, hanya 4 yang harus terpenuhinya sebagian dengan impor. 1 kedelai, 2 bawang putih, 3 daging sapi daging kerbau, 4 gula konsumsi. Tapi semua pemerintah sudah merancangkan dan sebagian sudah merealisasikan akan dipenuhi dari impor.
Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Andi Akmal Pasludin, mengatakan melihat neraca komoditas pangan strategis menunjukkan bahwa ketersediaan pangan mengalami surplus meskipun impor. Yang pertama kalau lihat neraca komoditas pangan strategis ya menunjukkan semua pangan utama itu surplus ya. Jadi beras, daging, kemudian telur, kemudian cabai. Walaupun memang ada 4 komoditas itu kita datangkan melalui impor. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah memutuskan menghapus kelas BPJS Kesehatan dan menggantinya menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Penghapusan ini dinilai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Rencana tersebut juga disambut positif oleh Komisi 9 DPR RI dengan catatan skema tersebut tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah memutuskan menghapus kelas BPJS Kesehatan dan menggantinya menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Rencana tersebut disambut positif oleh Komisi 9 DPR RI. Namun anggota Komisi 9 DPR RI meminta iuran BPJS Kesehatan dengan skema baru jangan membebani masyarakat. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Kris Dayanti meminta pemerintah harus menghitung dengan cermat agar iuran BPJS Kesehatan terjangkau masyarakat. Pemerintah juga sebaiknya tetap memberikan subsidi untuk menekan kenaikan iuran. Bantuan iuran itu benar-benar di 9 juta masyarakat yang terdata, bahwa itu menjadi rawat inap standar, berarti juga harus diambil garis tengahnya. Anggota Komisi 9 DPR RI Sukamto mengungkapkan, mekanisme penghapusan kelas dan besaran iuran BPJS Kesehatan masih dibahas dan dihitung Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah. Komisi 9 DPR RI tentunya memperhitungkan sesuai kemampuan masyarakat. Semuanya sudah kita perhitungkan ya, kita perhitungkan bahwa ini tidak mungkin kita mengambil keputusan yang di luar kemampuan masyarakat. Uji coba KRIS rencananya dilakukan tahun ini di beberapa rumah sakit pemerintah. Pada tahun 2023 akan diuji coba di rumah sakit swasta. Pada tahun 2024 ditargetkan seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan sudah menerapkan KRIS. Teresia dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan. Menindaklanjuti aduan warga Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat terkait adanya masalah sengketa lahan dengan PT Sentul City, Komisi 3 DPR RI turun langsung menemui warga sekaligus mengumpulkan data-data dan informasi. Komisi 3 DPR RI akan mengusulkan dibentuknya Pansus Mafia Tanah. Menindaklanjuti aduan warga Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat terkait adanya sengketa lahan dengan PT Sentul City, Komisi 3 DPR RI turun langsung menemui warga sekaligus mengumpulkan data-data dan informasi. Komisi 3 DPR RI akan mengusulkan dibentuknya Pansus Mafia Tanah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir, menyayangkan warga kehilangan haknya atas tanah yang sudah lama dimiliki dan mendapatkan perlakuan atau tindakan premanisme oleh pengembang properti. Komisi 3 DPR RI juga menghimbau masyarakat, penembang, maupun aparat keamanan tidak boleh bermain-main dengan kasus tanah. Role model untuk kasus-kasus tanah di seluruh Indonesia, kita akan mulai dari sini, kita akan telisik bagaimana sertifikat ini bisa keluar di tengah masyarakat menempati ratusan tahun dan juga membayar PBB. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menduga telah terjadi praktek mafia tanah di Desa Bojongkoneng, Bogor. Komisi 3 DPR RI akan mempelajari hal-hal yang ditemukan dalam kunjungan di lapangan ini dan mengumpulkan lagi informasi dari berbagai pihak. Dan kita petakan masalahnya, mudah-mudahan kita pun juga akan mencoba untuk mencari solusi-solusinya seperti apa. Karena kita juga berharap persoalan ini akan ada ujungnya, akan ada solusinya ya demi kemaslahatan kita semuanya. Dari Jawa Barat, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan.
Itu tadi pemirsa 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi ada berita mendalam mengenai DPR RI yang serukan isu kesetaraan gender dalam sidang IPU ke-144 di Bali. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam Forum Perempuan Parlemen Sedunia IPU ke-144 di Nusa Dua Bali, DPR RI menyerukan perspektif kesetaraan gender dalam setiap kebijakan pemerintah maupun produk legislasi yang dikeluarkan oleh parlemen. Parlemen juga dapat menjadi agen perubahan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender yang lebih baik di negaranya masing-masing. Simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Dalam Forum Perempuan Parlemen Sedunia IPU ke-144 di Nusa Dua Bali, DPR RI menyerukan perspektif kesetaraan gender dalam setiap kebijakan pemerintah maupun produk legislasi yang dikeluarkan parlemen. Anggota BKSAP DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mengatakan, sebagai satu-satunya forum perempuan parlemen bertaraf internasional, keputusan amandemen yang berbasis gender di Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia soal keberpihakan parlemen pada perempuan. Irene menekankan kebutuhan perempuan terkait pelayanan kesehatan wajib dipenuhi, sebab perempuan dan anak seringkali menjadi korban utama saat terjadi bencana alam, perang, ataupun pandemi. Irina juga menyoroti apakah produk legislasi yang telah dikeluarkan sudah ramah dan berbasiskan perspektif gender sehingga perlu dievaluasi bersama. Ini juga menjadi langkah yang sangat diapresiasi oleh forum, terutama karena mereka melihat bahwa ini permasalahan yang terjadi dan harus segera
diisi kekosongan payung hukumnya, dan saya pikir Bu Puan ingin mengatakan karena satu saja korban dalam TPKS itu terlalu banyak gitu. Jadi mengajak juga secara global bahwa ini permasalahan yang harus kita kita hentikan segera. Bagaimana supaya kita juga belajar dari negara lain yang mungkin sudah memiliki hukum yang serupa, ataupun kita juga berbagi bagaimana proses ini sampai akhirnya kita nanti goal bersama dengan pemerintah. Itu sekarang udah nggak ke angka lagi, tetapi sebenarnya yang lebih real itu adalah bagaimana kita keluar outputnya dari yang kita keluarkan. Dan kalau tadi kita bahas bahwa sebenarnya ini bukan hanya tugas kalau bicara soal gender, ini bukan hanya tugas parlemen perempuan saja, tetapi juga bagaimana kita harus mampu juga mengajak anggota parlemen laki-laki tidak hanya mendukung tetapi menjadi pemain utama juga. Menurut Irene Yusiana Roba Putri, pandemi COVID-19 telah memperbesar ketidaksetaraan gender, terutama terkait isu kesehatan perempuan, anak, dan remaja. Irene mengatakan parlemen perempuan harus terus mendorong dan memastikan segala upaya pemulihan global dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perempuan. Keputusan yang disepakati dalam Forum Perempuan Parlemen Sedunia ini akan dibawa ke sidang berikutnya untuk menghasilkan resolusi yang akan diputuskan oleh Presiden Assembly IPU ke-144 terpilih, Puan Maharani. Munculnya tantangan ekonomi pasca pandemi perlu diantisipasi oleh pemerintah. Salah satunya mengenai kesejahteraan perempuan, sehingga perlu upaya konkret dari Parlemen Perempuan untuk mendorong pemulihan kondisi tersebut. Dalam Forum Women's Parliamentarians anggota BKSAP DPR RI, Putri Aneta Komarudin, menyampaikan harus ada upaya dari Parlemen Perempuan untuk mendesak pemerintah merespon permasalahan tersebut. Di antaranya dengan memberikan bantuan paket pandemi berkaitan ekonomi, kesehatan, maupun sosial untuk menjamin kemandirian perempuan. Sejalan dengan program pemerintah yang menempatkan kualitas hidup perempuan, anak-anak, dan remaja sebagai prioritas nasional. We need to shift our relief measures to a longer-term recovery plan that is inclusive and more gender equitable to reach the pre-pandemic condition faster and even better than before. To achieve it is time for us, parliamentarians, to put women, children, and adolescents' health and well-being at the forefront of our recovery measures. Putri menambahkan, keadaan pandemi yang tidak bisa diprediksi membuat permasalahan perempuan, anak-anak, dan remaja ikut mengalami ketidakpastian. Untuk itu, lewat Parlemen Perempuan, Putri mendorong pemerintah mengalihkan bantuan langsung menjadi program pemulihan jangka panjang. Hal ini juga disinggung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Puan mengatakan perlu kerjasama global untuk memberi ruang partisipasi bagi perempuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensinya. Isu kesetaraan gender dalam politik, khususnya partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen, harus jadi salah satu isu yang dibahas dan menghasilkan resolusi pada sidang ke-144 IPU. IPU berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengharusutamakan kesetaraan gender. IPU harus berada di garda terdepan dalam mendorong berpartisipasi atau partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Forum Parlemen Perempuan IPU kali ini akan memberikan usulan berbasis gender untuk 2 rancangan resolusi. Harapannya, Forum IPU bisa mendorong terwujudnya kesetaraan gender secara global, bukan hanya di masa pemulihan pandemi COVID-19, namun hingga masa mendatang. Dari Provinsi Bali, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa sudah tahu belum kalau DPR RI memiliki perpustakaan yang memiliki koleksi lengkap buku-buku dan jurnal sejak zaman Hindia Belanda. Dan apa saja koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan DPR RI? Bagaimana peran perpustakaan DPR RI membangun budaya baca di masyarakat? Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama TVR 09.
Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09, pemirsa, peran perpustakaan sangat sentral dan membina dan menumbuhkan kesadaran membaca. Begitupun dengan adanya perpustakaan DPR RI yang berperan penting dalam menyediakan layanan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terbarukan untuk mendukung berjalannya tugas dan fungsi DPR RI. Bagaimana peran dan cara perpustakaan DPR RI dalam membangun budaya membaca? Berikut kami hadirkan informasi lengkap mengenai perpustakaan DPR RI hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR 09. Kali ini kita akan ajak pemirsa sekalian untuk cari tahu lebih dalam tentang perpustakaan DPR RI. Yuk kita cari tahu sejak kapan sih perpustakaan DPR RI ini berdiri? Lalu apa saja ya koleksi-koleksinya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan TVR 09. Perpustakaan DPR RI memiliki sejarah yang panjang loh. Berdiri sejak dimulainya sejarah parlemen di Indonesia, yang dahulunya bernama Volksraad, berlanjut ketika Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat, hingga bertahan sampai saat ini. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita tanya-tanya Bapak Widya Khalid, pustakawan senior DPR RI. Ya, perpustakaan ini kalau menurut sejarah sih sudah sejak Volksraad ya, sejak zaman Belanda tuh sudah ada. Nah, kemudian berlanjut terus ya, pada tahun 1951 waktu RIS ya, Republik Indonesia Serikat itu, untuk pindah ke Yogyakarta, di perpustakaan itu juga hitungannya masih ada. Terus waktu balik lagi ke Jakarta, juga masih ada perpustakaan. Cuman koleksinya mungkin sudah berbeda ya dengan yang dulu. Jadi ternyata begitu ya sejarahnya. Lalu apa saja sih ragam koleksi milik perpustakaan DPR? Koleksinya tentu saja monograf ya, buku, kemudian serial itu jurnal, majalah, surat kabar, itu ada peta, atlas juga ada, kemudian yang terpenting juga peraturan itu ada yang sejak zaman Belanda ya, Stadsblad itu kita sudah ada, kemudian peraturan-peraturan yang kemudian di zaman pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, kemudian reformasi itu peraturan-peraturan perundang-undangan tuh kita simpan ya. Juga risalah-risalahnya, jadi pembahasan-pembahasan peraturan perundangan itu pada saat dibahas di DPR kita juga simpan. Wah, ternyata lengkap sekali ya pemirsa koleksi-koleksi milik perpustakaan DPR. Sekarang kita cari tahu nih, siapa aja sih yang bisa datang dan meminjam buku dari perpustakaan DPR? Ini ada kualifikasi untuk pengguna ya atau pemustaka. Satu pemustaka internal, yaitu para karyawan, tenaga ahli, anggota DPR pastinya di lingkungan DPR, juga pejabat-pejabat Sekretariat Jenderal. Mereka bisa meminjam buku dan membaca di tempat. Untuk pengguna eksternal atau pemustaka dari luar lingkungan DPR,
itu hanya kita beri fasilitas membaca di tempat. Untuk meminjam mereka belum bisa. Oh, jadi semua bisa ya untuk meminjam buku ataupun membaca langsung di perpustakaan? Tapi sebelum meminjam buku, kita harus tahu alurnya dulu nih. Yuk, kita tanya-tanya Bapak Iyat, bagaimana sih tata cara peminjaman buku dari perpustakaan DPR? Alurnya, kita di sini kan ada anggota, karyawan PNS, ada PPAT, ada staf ahli dan sekretaris, juga ada honorer di sini. Nah, semuanya bisa pinjam, kecuali untuk pemakai dari luar kita tidak bisa. Nah, prosedurnya mereka datang mengisi formulir yang telah ditetapkan di sini dengan mengisi, terus data-datanya kita ketik, istilahnya disimpan di situ. Ini sudah jadi anggota itu nanti. Untuk pengembalian itu juga datang langsung bisa mengembalikan buku yang telah dipinjam. Kita cek langsung selesai itu aja. Ada jadi pengembalian di situ ada pengembalian kilat, kita langsung di-scan langsung otomatis sudah selesai. Untuk peminjaman buku istilahnya kita di sini 1 bulan maksimal peminjam 1 bulan, dan batas buku yang dipinjam ya minimal 5 untuk istilah yang staf biasa. Kalau ada untuk peneliti kita ada lebih. Proses peminjaman buku kita sudah tahu. Sekarang kalau kita mau berkunjung ke perpustakaan DPR, kapan sih waktu yang diperbolehkan? Perpustakaan DPR buka 5 hari dalam seminggu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 15.30. Nah, untuk di masa pandemi kemarin ya, 2020-2021, kita hanya buka sampai jam 3 saja. Nah, pemirsa, bagaimana? Lengkap banget kan informasi yang kita sampaikan tentang perpustakaan DPR RI? Biar lebih lengkap lagi, yuk kita tanya pengunjung yang ada di sini, seberapa sering sih mereka datang? Lalu, bagaimana kesan mereka tentang perpustakaan DPR? Saya rutin sekitar 2 minggu sekali berkunjung ke perpustakaan, biasa untuk melihat koleksi-koleksi klasik dari perpustakaan DPR RI. Seperti itu. Kesan pertama saat saya pertama kali masuk ke perpustakaan ini, susunan rapi buku, lalu kebersihannya yang sangat terjaga, membuat betah untuk berlama-lama di perpustakaan ini. Kesannya menurut saya itu koleksinya sudah cukup lengkap, terus fasilitasnya juga bagus, ada loker untuk naruh tas, lalu buku-bukunya menarik, desainnya juga kekinian. Pemirsa, sekian dulu ya liputan kita kali ini tentang perpustakaan DPR RI. Tapi tenang, di episode selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut hal-hal menarik yang dimiliki oleh perpustakaan DPR. Tetap saksikan TVR 09 dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 24 Maret 2022. Yaitu agenda yang pertama, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI yang akan membahas terkait dengan regulasi dan tata kelola komoditas kripto dan digital currency. Dan pada pukul 10.30 ada agenda dari Komisi 4 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat umum panitia kerja mengenai pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat. Lalu di siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI mengagendakan rapat pleno dengan sejumlah mitra dalam rangka pembahasan RUU TPKS. Di waktu yang sama, acara Dialektika Demokrasi diadakan di Media Center DPR RI dengan tema kebebasan pers dan relevansinya kini.
Dan agenda terakhir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dengan pembahasan masalah kelangkaan minyak goreng, serta sejumlah agenda DPR RI lainnya yang dapat disaksikan di layar televisi Anda. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Rini Reski dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil